akan menjelaskan tentang evakuasi korban. Jadi, evakuasi adalah upaya untuk memindahkan korban dari lokasi yang berbahaya ke lokasi yang aman. Biasanya terjadi pada saat bencana. Evakuasi diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama evakuasi darurat dan juga evakuasi tidak darurat. Evakuasi darurat sendiri adalah hal keadaan atau situasi tempat kejadian sehingga diperlukan suatu pemindahan darurat apabila terdapat bahaya terhadap korban maupun penolong, maka dilakukan penutupan akses penderita lainnya. Sedangkan evakuasi yang tidak darurat yaitu proses evakuasi yang dilakukan setelah korban dilakukan stabilisasi dasar terlebih dahulu yang di lokasi kejadian. Saat melakukan evakuasi terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penilaian awal yang sudah dilakukan dengan lengkap serta keadaan umum korban yang selalu dipantau. Yang kedua, kita melihat denyut nadi dan napas korban stabil dalam batas normal. Luka dan pendarahan sudah diatasi serta dikendalikan oleh tim medis. Keempat, korban dengan patah tulang sudah ditangani. Dan yang kelima, jika terdapat cedera spinal maka harus dilakukan evakuasi LSB. Yang keenam, rute yang dilalui memungkinkan dan tidak membahayakan korban maupun penolongnya karena rute sangat berpengaruh. Dan yang ketujuh, apabila pasien akan dipindahkan antar rumah sakit maka akses obat-obatan sudah harus terpasang dan sesuai dengan monitor berfungsi. Selanjutnya, teknik evakuasi dapat dilakukan dengan teknik evakuasi yang manual dan juga menggunakan alat bantu. Teknik yang manual yaitu dengan cara membopong seperti ini, sedangkan untuk alat bantu yaitu menggunakan LSB atau long span board. Adapun tindakan evakuasi yang pertama adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri serta kita harus memperkenalkan diri. Kajian tindak risiko terutama cedera vertebrata. Selanjutnya, pastikan gangguan di jalan nafas, pernapasan, sirkulasi yaitu airway, breathing dan circulation tertangani. Namun apabila terdapat masalah maka segera dilakukan tindakan penanganan. Selanjutnya, yang kelima adalah jelaskan pada korban tujuan prosedur tindakan, instruksikan korban untuk kooperatif saat diberikan instruksi, penolong tenaga medis. Selanjutnya, apabila setelah dikaji terdapat risiko vertebrata, maka korban perlu melakukan LSB atau long spine board. Caranya yaitu dengan pasien diposisikan terlentang dan sudah stabil, pasang neck collar, dan pasien dimiringkan dengan cara lock roll, yaitu terdapat 4 penolong. Penolong pertama mengimobilisasikan leher dengan tangan memegang bahu pasien sembari menjemput pasien. Selanjutnya adalah penolong kedua yaitu memegang bahu dan pinggang dari sisi pasien. Penolong ketiga memegang pinggang dan kaki pasien juga dan sisi yang sama dengan penolong kedua. Setelah itu miringkan pasien secara bersama-sama dari kepala sampai kaki sekitar 90 derajat. Satu penolong lagi menyorongkan LSB ke bagian punggung pasien. Selanjutnya secara bersama-sama miringkan kembali ke posisi terlentang, pasang head stabilizer di bagian kiri dan kanan. Pasien kemudian ikat dengan tali yang sudah tersedia. Selanjutnya pasang safety belt pada dada, pinggang dan kaki pasien. Yang terakhir, yang 15 yaitu pastikan pasien sudah terikat dengan baik. Angkat pasien secara bersama-sama dengan minimal 4 orang penolong tadi, yang mana 2 orang bagian di kepala dan juga 2 orang di bagian kaki. Selanjutnya, penolong yang membawa pasien pada bagian kaki berjalan terlebih dahulu. Jika sudah sampai tujuan maka pindahkan serta turunkan pasien ke lantai atau ke dasar lantai. Terima kasih. Berikut merupakan evakuasi korban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.